Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan ini adalah mobil Toyota Limo bekas taksi yang sebelumnya. Itu kayak gitu, itu ada banyak. Ini mobilnya rata-rata masih beroperasional. Dan ini adalah mobil yang sudah pensiun, lalu kemudian ingin dipasarkan kembali ke teman-teman semua. Nah, berapa harganya dan seterusnya bakal kita ulas dalam video ini. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng jangan lupa ditekan, lalu kemudian gambar jempol ke atas jangan lupa ditekan juga. Dan kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau tanyakan mengenai konten kita kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Oh iya, buat kalian yang sekira-kira temannya atau keluarganya atau siapapun yang membutuhkan mobil ini, lalu kemudian nggak tahu, jangan lupa video ini dibagikan ke mereka atau dibagikan kemana saja melalui media sosial kalian atau kemanapun, atau dengan media apapun itu bebas bosku. Nah, ini adalah Toyota Vios Limo. Sebenarnya untuk generasi yang seperti ini, generasi ketiga, itu ada dua jenis yang kita pasarkan, yaitu yang tahun 2013 dengan tahun 2015. Nah, kalau yang kondisinya bahan yang masih menggunakan velg kaleng kayak gini, tapi yang ini kan masih ada ornamen taksinya. Bahan itu nggak ada ornamen taksinya, nggak ada mahkotanya, nggak ada stiker-stikernya. Itu dipasarkan mulai di angka 62 jutaan kalau nggak salah. Dan untuk yang bahan yang 2015 itu dipasarkan di angka 75 jutaan kurang lebih. Dan yang ini karena sudah ada upgrade pada mobil ini adalah mobil keluaran tahun 2015. Bisa kita lihat dari platnya itu sampai 2025. Mesinnya nyala apa kagak sih? Mati. Dan bensinnya habis bos. Ya kayak gitulah, kita matikan dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat kilometernya tuh di angka 214.000 kilometernya, jarak jangkaunya cukup jauh. Nah, mobil ini itu dipasarkan di angka 87,5 juta. Nah, dengan 87,5 juta, yang pertama yang dilakukan adalah bodinya itu dicat ulang dan dimuluskan kembali jadi kelihatan lebih mulus dan lebih mengkilap bosku. Lalu kemudian yang kedua adalah kelihatan dari sini velgnya udah pakai velg original kalau nggak salah milik Calya apa Sigra. Kalau Toyota tuh Toyota Calya, Sigra tuh Daihatsu atau Ayla, kurang lebih kayak gitu. Dengan ring 14 kurang lebih. Ring 14 atau ring 15 ini bisa kita lihat dari sini. Ini pakai ring yang 14 bener. Nah, pengeremannya bisa kita lihat yang di depan udah pakai disc brake atau cakram, yang di belakang masih pakai tromol. Nah, itu yang di-upgrade termasuk bagian interiornya. Nah, termasuk di sini udah ditambahkan talang air. Jadi udah nggak perlu dipasangi talang air lagi. Menurut saya, untuk mobil dengan kondisi seperti ini, paling kalau misalkan ada PR yang mau dilakukan adalah yang pertama, poles lampunya. Lampunya dipoles sehingga lebih bening lagi, lalu kemudian dipasangi fog lamp kalau misalkan mau. Setelah itu selesai. Kalau mau diganti warna pun boleh balik ke selera, tapi saran saya kalau mau ganti warna gak usah ngambil yang ini, ngambil yang bahan aja lebih murah. Nah, itu untuk dari depan nih, kalau kita lihat kondisinya masih istimewa bos. Nah, si istimewa ini kecuali untuk bagian yang warna hitam-hitam kayak gini, itu butuh untuk dibersihkan lagi. Semuanya ini tinggal dibersihkan ya, kotor-kotor kayak gini ya wajarlah kepake selama ini juga. Dan termasuk yang di bawah itu tinggal dibuat lebih rapih lagi. Dan mobil ini udah plat hitam tapi masih atas nama perusahaan. Kalau untuk balik namanya ya kurang lebih main di angka 3 jutaan kalau balik nama dari perusahaan ke nama pribadi. Ini udah plat hitam tapi bosku. Dan untuk lokasi mobil ini tuh adanya di Makassar. Jadi kalau misalkan kalian yang berada di Makassar atau Indonesia Timur bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi kalau kalian berminat dengan mobil ini. Bannya udah pakai ban yang baru bos, 4-4-nya. Bannya udah pakai ban yang baru, jadi memang mobil ini benar-benar tinggal dipakai dengan 87,5 juta. Tinggal dipakai. Dan mobil ini bisa dimiliki juga dengan kredit bos. Kalau kalian mau kredit tinggal masukkan DP, itu 25 juta, angsurannya sekitar 2 jutaan kurang lebih. Kalian bisa miliki mobil ini dengan membawa uang 25 juta aja. Ya kurang lebih kayak gitu. Menurut saya ini tawaran menarik buat kalian yang membutuhkan mobil di bawah 100 jutaan dengan kondisi yang masih sangat recommended. Nah, ini spionnya masih pelipatan manual. Lalu kemudian untuk wipernya, ini yang jadi PR juga kalau misalkan kalian beli ya ini langsung diganti saran saya biar nggak melukai bagian kaca karena ini sudah nggak efektif lagi. Tinggal diganti, ini berapa sih, nggak nyampe 100.000 nggak salah sepasang.
kiri dan kanan udah beres. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat dari sisi, tapi sebelum saya tunjukkan interiornya, kita ke yang lain dulu. Sebenarnya sih di opening video tadi udah ada kelihatan interiornya. Ya, gambaran umum lah, nanti kita jelaskan lagi. Nah, dari sisi samping mobil ini kelihatan sangat mulus dan kelihatan sangat baru. So, menurut saya sekali lagi nggak ada PR untuk mobil ini dari sisi sebelah kanan. Lalu kemudian kita keliling lagi dari sisi belakang, lampunya masih komplit pastinya. Atas bawah semuanya masih berfungsi, fog lampnya dengan lampu atasnya nih. Lalu kemudian mobil ini mesinnya kering ya, knalpotnya biasanya basah. Nah, ini tulisan Limo di belakang. Biasanya yang beli mobil ini kalau di upgrade diganti di situ jadi Vios. Tapi tetap Limo juga nggak apa-apa. Ya mobil bekas taksi emang, tapi so far so good lah. Di atas antenanya masih menggunakan antena batangan, belum yang shark fin. Tapi kalau misalkan dipasangi shark fin, harusnya sih ada ya dijual untuk shark fin antenanya ala Vios. Di belakang sudah ada rear defogger, jadi kalau misalkan berembun, aman bosku. Tinggal pencet rear defogger dari dalam, maka embunnya selesai. Nah, ini tempat penguncian untuk mengakses bagasinya, emblem Toyota. Nah, ini dari sisi belakang. Overall, sekali lagi nggak ada PR menurut saya, semuanya mulus, istimewir kalau kata Mas Sony ya, tapi Mas Sony spesialis untuk kabin. Nah, di kita juga sebenarnya ada beberapa video, silahkan cek di uploadan video kita sebelumnya bos. Lampunya kiri dan kanan sama, yang sebelah kiri ini sama mulusnya dengan yang sebelah kanan tadi. Ini nggak ada PR untuk urusan lampu. Tempat pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri. Nah, ini bannya semua sama, 4-4-nya baru habis diganti. Ban serepnya juga ada, tapi ban serepnya masih bawaan yang yang sebelumnya seperti ini, nanti kita lihat juga. Nah, handle pintunya dia masih pakai yang warna hitam, masih bawaannya. Ini kalau misalkan mau dibuat lebih glossy lagi tinggal diganti pakai yang chrome atau pakai black glossy juga bisa. Ini pelipatannya masih manual dan spionnya adanya di over fender, ada di atas fender maksudnya. Nah, sekarang nggak perlu lama-lama, kita coba intip mesinnya. Mesinnya iya, bolehlah mesinnya. Tapi ini mesinnya mati ya. Cuman kita lihat aja sih kondisi mesinnya. Yang jelasnya tadi udah saya cek, ini mesinnya masih sangat istimewa dan kondisinya masih sangat baik dan masih sangat recommended lah untuk dipakai. Sorry, barusan Valentino Rossi lewat sini, jadi ya nggak tahu Valentino Rossi udah nggak balapan lagi. Akhirnya lewat di gang-gang di sini bos. Ya kayak itulah. Ini mesinnya, wow, istimewa bos. Apalagi kalau sudah dibersihkan kayak gini. Masih kurang bersih sih sebenarnya, tapi kalau misalkan mau lebih bersih lagi, masukkan ke salon dan bereslah semua urusan-urusannya. Ini pipa-pipanya kelihatan sangat baru, cover engine-nya kelihatan sangat baru, termasuk box untuk fuel filternya atau filter udara yang kelihatan sangat baru. Sampai ke bagian bawah-bawah, dan ini mesinnya sangat sehat, gak pincang dan yang lain-lainnya. Ini benar-benar siap dipakai. Dan ini kondisinya memang luar biasa. Nah, di atas ini nggak ada peredamnya, ya ini mobil bekas taksi. Tapi overall semua yang ada di bagian engine ini masih berfungsi dengan normal. Untuk lebih meyakinkan, silahkan kalian datang untuk cek dan tes unitnya. Tes jalan juga bisa sebelum kalian deal dengan mobil ini. Tapi untuk mobil dengan upgrade seperti ini cuma satu unit, cuman yang ini. Tapi kalau kalian mau yang bahan dan dibuat seperti ini juga bisa. Sekarang untuk sisi dalam. Nah, ini yang istimewa bos. Untuk sisi dalamnya nih, coba lihat. Aduh, saya buka yang pintu sebelah kanan deh, sebelum kita mengintip bagian joknya, biar lebih terang kelihatannya. Dan gitu. Nah, nih, coba lihat ini door trimnya, itu bersih dan istimewa bos. Dashboardnya juga sama bersih. Nah, ini STNK-nya. Untuk pajaknya, karena dia masih taksi, itu pajaknya di angka 2.300.000 ya. Ya, totali 2.300.000 untuk pajaknya. Sampai di mana nih? Pajaknya masih di ya, sampai bulan 11 ya, bulan depan. Tanggal 3 bulan depan mesti perpanjang lagi. Ya kayak gitulah. Tapi pajaknya cukup murah. Di atas masih manual dimming. Dan untuk yang bagian atas ini udah di retrim ulang bos. Pakai bahan kulit. Kalau kemarin itu kan standarnya dia bahannya apa sih, fabric. Kalau ini bahannya kulit, dan ini udah mewah bos. Dan ini kalau kita lihat joknya, konturnya dia udah pakai jok kulit yang udah di retrim lagi, dan ini benar-benar bukan kulit
sintetis khas taksi ya. Ini kulit yang cukup premium dan ini joknya dibuat ala-ala semi bucket dikit ya. Sangat asik pastinya, dan ini bisa untuk maju mundur. Tempat penyimpanan barangnya di bawah sini, ini cukup lebar, nggak soft opening, ini bekas taksi sekali lagi. Dan di sini bisa ditaruh head unit yang cukup besar juga, tinggal diganti yang ininya, taruh head unit, dan di bawah sini untuk pengaturan AC-nya. AC-nya masih yang manual kayak gitu. Nah di sini sudah ada slot charging, dan ya bonus ininya kali ya, kalau misalkan kalian beli pun kalau nggak ikut ininya ya, yalah. Transmisi manual 5 percepatan plus 1 gigi mundur, dan ini parking brake-nya. Kampasnya sih masih baru sepertinya karena masih diangkatnya masih dikit, tapi udah nge-grip aja. Nah di situ ada tempat penyimpanan lagi ini. Dan saya mundurkan kursinya dulu. Tadi kilometernya kita udah lihat ya, 200 ribuan kilometer ya taksi. Dan ini pengaturan setirnya untuk bisa buat tilt, teleskopingnya nggak bisa. Dan ini setirnya udah dibuat ala-ala flat bottom ya, ala-ala flat di bagian bawah. Sorry kalau terlalu dekat karena kita pakai kamera handphone yang kurang wide, jadi kayak gitu. Nah di atas sun visor nggak ada vanity mirror, ada cup holdernya juga karena ini udah di retrim. Lampunya semuanya masih berfungsi, tapi ya redup bos, akinya rada-rada swak, mesti di jumper tadi pas dihidupkan, tapi itu nggak PR menurut saya. Nah nih di sini bisa buat cup holder, dan ini plus bisa jadi semi AC ya, jadi mendinginkan minuman pada saat kita duduk di sini. Nah ini joknya itu bisa diatur untuk reclining dengan maju mundur aja, nggak ada pengaturan untuk high adjust. Nggak sama dengan yang generasi kedua, nggak tahu kenapa di generasi ketiga nggak ada pengaturan untuk high adjuster ya, tidak tahu, intinya tidak tahu. Nah kayak gitu. Lalu kemudian untuk yang di belakang, kita intip dulu yang di belakang. Itu yang di belakang, joknya kurang lebih sama sih ya. Dan ini trim pintunya udah dibersihkan semua, jadi kelihatan lebih mulus, lebih istimewa, dan lebih cakep. Nah ini yang di belakang, headrestnya ada 3, bisa buat 3 penumpang di belakang, nggak ada armrest di bagian tengah. Dan ini kaki kita enak buat selonjoran di bawah sampai ke bawah kolong jok yang ada di depan. Ini empuk joknya, jadi nyaman buat duduk di belakang. Selain empuknya jok daripada mobil ini juga ditunjang dengan empuknya suspensi yang ada di bagian belakang mobil ini. Karena mobil taksi itu terkenal dengan kenyamanan pada saat kita duduk di bawah. Di belakang. Ini suspensinya sangat empuk, apalagi ya ini sedan ya, kita tahu. Sedan itu adalah mobil yang didesain buat nyaman pada saat kita di belakang, termasuk nyaman pada saat dikemudikan, apalagi dalam kota. Ya mobil ini pasti ada kekurangannya mobil ini nggak bisa off-road dan kandas-kandas kalau misalkan dipakai di jalanan yang jelek. Ya iyalah ini sedan, ground clearance-nya nggak seperti SUV atau minimal MPV ya, kayak gitulah. Nah ini karpetnya di bagian atas nih, aduh istimewa bos. Ini istimewa juga buat gripnya, dan ini lampu-lampunya hidup semua. Headrestnya adjustable semua untuk 2 yang ada di depan dan 3 yang ada di belakang. Dan di sini ada bottle holder, termasuk parking brake-nya yang bisa kita akses dari sini. Nah, ada back atau seat pocketnya, kiri dan kanan ada seat pocketnya. Kemudian di belakang sini bisa buat naruh bebarangan atau barang-barang di belakang sini. Dan ya di sini barangnya sangat privacy, nggak mesti pakai sekat khusus lagi karena memang barangnya udah tersimpan di bagasi yang posisinya tersembunyi. Yesusku, tertarik dengan mobil ini? Sekali lagi hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Sekarang kita lihat untuk bagasinya. Nah bagasinya untuk bukaannya bisa dibuka dari dalam, bisa juga menggunakan anakan kunci atau menggunakan kunci mobilnya. Mana nih kunci mobilnya? Oh nggak ada di kantong saya. Aduh, mana nih kuncinya? Taruh di mana ya? Ah nih, adanya di kantong sebelah kiri saya. Nah nih, bagasinya sudah dirapikan juga bos. Di atas bahkan sudah ada peredamnya untuk bagasinya tuh. Tapi ya gitulah.
Saya kadang-kadang bertanya untuk apa di situ ada peredam. Nah ini ban serepnya masih menggunakan velg kaleng dan bannya masih menggunakan ban lama. Ya kalau misalkan kalian mau silakan diganti sendirilah untuk yang itu. Tapi menurut saya sekali lagi itu bukan PR yang berat untuk bisa membeli atau menikmati mobil yang super nyaman ala mobil sedan dengan kualitas yang ya senyaman sedan dengan harga ya yang harganya lebih murah daripada mobil LCGC. Padahal ini mobil ada mobil kelas sedan yang sekelas dengan Honda City dan juga sekelas dengan Toyota Vios pastinya, dan juga sekelas dengan mobil-mobil 1500 hatchback atau city car lainnya. Nah itu update kita kali ini. Terima kasih atas atensinya, dan kalau kalian berminat dengan mobil ini sekali lagi silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskusi tentang itu. Nah makasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.